Kami dari kelompok 3, kelas B, akan melaporkan hasil pengamatan kami terkait penerapan nilai-nilai berakhlak dengan lokus pengamatan di Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Rafif, Almaida Pradana Putra Gunawan, dan Bungsu Anissa. Mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yakni profil dari objek yang kelompok kami pilih, yakni Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan. Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ortaker PPATK, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan atau yang kerap disingkat sebagai Deputi Pengasuh merupakan kedeputian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. Deputi Pengasuh dipimpin oleh seorang deputi. Deputi Pengasuh terdiri atas Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan. Yang kedua, Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan atau Jasa Lain dan Profesi yang bertugas untuk melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia barang dan atau jasa lain dan profesi. Kemudian yang ketiga, Direktorat Pelaporan yang bertugas untuk melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi dari pihak pelapor, instansi terkait, dan lembaga intelijen keuangan negara lain. Serta bagian tata usaha yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Pengasuh. Selanjutnya, tugas dan fungsi. Deputi Pengasuh mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK. Dalam menjalankan tugasnya, Deputi Pengasuh menyelenggarakan fungsi perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi. Kemudian yang kedua ada pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi deputi, dan terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK. Berikut merupakan penerapan nilai core values ASN berakhlak pada Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan yang dicerminkan dengan para pegawai yang senantiasa memberikan pembinaan, pelayanan, dan konsultasi kepada pihak pelapor dalam berbagai masalah atau kendala. Misalnya, dalam melakukan bimbingan terkait registrasi GoAML secara fisik maupun daring. Dalam melakukan pelayanan dan bimbingan pihak pelapor, disediakan loket khusus masing-masing pelayanan atau konsultasi, dan seluruh pegawai diwajibkan melakukan pelayanan dan bimbingan dengan ramah, serta melakukan pelayanan dan konsultasi hingga tuntas. Penerapan nilai akuntabel. Para pegawai selalu bekerja dengan integritas dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Selain itu, seluruh pegawai di Deputi Pengasuh juga dapat mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukannya. Misalnya, dalam melakukan workshop atau bimbingan pihak pelapor, menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Kejujuran dan disiplin mengenai jatuh tempo terhadap pelaporan dari pihak pelapor. Selanjutnya, nilai kompeten. Seluruh pegawai di Deputi Pengasuh selalu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya untuk menunjang tugas dan fungsinya. Misalnya, adanya pendidikan dan pelatihan terkait GoAML untuk seluruh pegawai di kedeputian tersebut. Selain itu, beberapa pegawai di Deputi Pengasuh juga sering ditunjuk menjadi narasumber dalam pendidikan dan pelatihan terkait aplikasi GoAML. Kemudian penerapan nilai harmonis. Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan selalu menerapkan core value harmonis. Misalnya, pegawai dari Deputi Pengasuh tidak pernah absen dalam dijala atau diskusi rutin setiap Senin seluruh pegawai dan saling melengkapi dan membantu memberikan informasi antar direktorat. Selain itu,
Selalu merayakan hari-hari besar seperti buka puasa bersama, halal bihalal antar pegawai di Deputi Pengasuh. Seperti tertera dalam contoh gambar. Nilai loyal. Seluruh pegawai bekerja dengan dedikasi yang tinggi demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, seluruh pegawai di Deputi Pengasuh juga tidak pernah absen mengikuti upacara hari besar dan setiap tanggal 17 Agustus. Seperti pada gambar di samping, yaitu pada saat mengikuti upacara hari lahir Pancasila. Nilai adaptif. Dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada pihak pelapor, Kedeputian Pengasuh juga bersikap adaptif dengan membuat inovasi sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah aplikasi GRIPS yang menjadi GoAML, yang mana pihak pelapor dapat melakukan registrasi secara online dengan tidak perlu menggunakan surat lagi. Selain itu, seringkali terdapat update dan pembaruan pada aplikasi GoAML yang menuntut seluruh pegawai bersikap adaptif. Tak hanya itu, seluruh pegawai juga harus dapat beradaptasi dalam menghadapi banyaknya karakter dari masing-masing pelapor. Kemudian nilai kolaboratif. Deputi Pengasuh melakukan kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam melakukan proses bisnisnya. Misalnya, dengan bagian IT dalam memecahkan sebuah masalah terkait aplikasi GoAML. Selain itu, berkolaborasi dengan para analis dalam melaksanakan analisis dan pemeriksaan data terkait transaksi keuangan, agar dapat menghasilkan laporan analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, Deputi Pengasuh juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu pihak pelapor dengan menghasilkan bimbingan teknis terkait pelaporan agar dapat menghasilkan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir yaitu pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan. Yang pertama, core value ASN berakhlak sudah diterapkan di Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap ASN harus melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal maupun internal. Lalu yang ketiga, pengembangan kompetensi dan kapabilitas sangat penting bagi seluruh ASN untuk menunjang tugas dan fungsinya. Yang keempat, setiap ASN harus selalu menjunjung tinggi integritas dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, setiap ASN dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan karakter masyarakat agar tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Sekian hasil pengamatan kami terkait penerapan nilai-nilai berakhlak di Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terima kasih.